Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini gua mau coba ngasih tahu cara pengerjaan tugas ADKB minggu kelima ini. Oke, kita langsung aja. Oh ya, karena gua kelompok 2022, jadi soal pertanyaan yang kita akan menjadi acuan itu adalah soal yang ini. Tapi semua pengerjaan itu sama kok. Dari secara rumus dan ya cara pengerjaannya, cuma bedanya dari angka-angkanya doang. Oke, kita langsung aja nih bacain soalnya. Yang pertama, dari pengambilan secara acak 120 orang yang makan siang di sebuah restoran, diperoleh informasi bahwa 60 orang menyukai makanan Jepang. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi sesungguhnya orang yang menyukai makanan Jepang untuk makan siang. Oke, kita fokus dulu ke soal yang pertama. Nah, di sini tuh udah dapat clue banget kita menggunakan rumus yang mana. Nah, tahu clue-nya itu dari mana? Kita baca nih. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi sesungguhnya. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus dari selang kepercayaan proporsi. Yang kasusnya di sini tuh satu sampel. Nah, rumusnya yang mana? Rumusnya adalah yang ini. Selang kepercayaan yang P-nya itu rentangnya cuma ada satu atau sampelnya cuma ada satu. Oke, kita langsung ya ke cara pengerjaan dan kita lihat dulu soalnya apa aja sih yang diketahui dari soal. Nah, di sini yang kita ketahui dari soal kan dari pengambilan secara acak 120 orang, berarti ini tuh N-nya. Oke, kita tulis dulu ya di sini. Seperti biasa kita tulis diketahui, ditanyakan sama jawab. Nah, di sini diketahui N-nya itu sama dengan 120. Kita udah tahu kan? Nah, terus di sini X sama dengan 60. X itu apa? Nah, kita lihat keterangan atau rumus yang dikasih oleh Teteh Asprak. Nah, di sini kan ada ya X sama N. Kalau N itu udah tahu ya, kita tuh N itu jumlah sampel. Nah, X itu merupakan jumlah yang diambil dari jumlah sampel. Nah, bila X-nya itu gak diketahui, biasanya itu X-nya itu ada juga diketahui. Tapi kalau misal tidak diketahui, itu tuh clue-nya kayak gini. Itu terdapat kata kunci biasanya dari jumlah sampel 10 diambil X, atau dari total sampel yang diambil secara acak diperoleh X orang yang suka tidur dan lain-lain. Nah, di sini kasusnya tuh ini nih. Dari pengambilan secara acak 120 orang makan siang di sebuah restoran, diperoleh informasi bahwa 60 orang menyukai makanan Jepang. Nah, berarti yang si 60 itu merupakan X-nya, kayak gitu. Nah, rumus dari yang tadi ya, yang proporsi, di sini tuh kan bukan X atau apalah gitu. Di sini tuh P. Nah, P itu apa? P itu merupakan X dibagi N. Nah, kita udah tahu kan tadi X sama N-nya itu berapa? X-nya itu sama dengan 60, N-nya itu sama dengan 120. Maka tinggal dibagiin aja, dapat 0,5. Nah, oke lanjut. Kita lihat di soal, apa aja sih yang diketahui? Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi. Nah, berarti di sini tuh apanya ya? Nah, apanya itu udah diketahui. Alpha sama dengan 90% kan? Nah, rumusnya tuh 100% dikurang 95% sama dengan 5%, maka dapat alpanya 0,05. Nah, langsung cari tabel Z-nya aja. Z alfa per 2 sama dengan Z-nya itu 0,05. 0,05 dibagi 2 itu dapat 0,025. Nah, ini hasil 1,96 kayak gimana? Kayak mungkin mau remedar lagi ya cara pembacaan tabel Z itu kayak gimana. Di sini kan tabel Z dari 0,025. Kita lihat 0,025 tuh ada di sebelah 0,025. Bentar ya. Nah di sini nih. Mana ya? 0,0 bentar ya. 0,01,96 berarti ada di, nah itu tuh udah ketahuan kan. Nah, yang di sini nih. Nah, 0,025 di kirinya itu kan 1,9. Di atasnya itu 0,06. Berarti tinggal tambahin 1,9 ditambah 0,06, maka hasilnya 1,96. Kayak gitu guys untuk pembacaan dari tabel Z. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu selang kepercayaan proporsi. Ya, emang iya betul, selang kepercayaan proporsi yang sesungguhnya itu kayak gimana? Oke, kita langsung aja jawab menggunakan rumus yang tadi yang di sini nih. Nah, ini nih.
Oke, kita langsung pindahin aja ke sini rumusnya. P plus minus Z alfa per 2 akar. Nah ini tuh kayak P apa sih yang kayak set-set gitu tuh. Itu tuh gak tahu ya sebutannya apa. Tapi nulisnya kayak gitu. Ingat ya teman-teman, tulisnya kayak gitu. Yang di sini tuh kayak gitu tulisnya. Karena nanti kalau misal tulisnya cuma P doang, itu tuh dapat mempengaruhi hasil nilai yang yang akan dikasih dari abstrak, karena itu tuh salah. Jadi harus teliti juga gitu. Lihat dari rumus yang ada deh. Kalau gak kebaca ya tulisan di sini. Nah, langsung aja. Tadi kan P-nya tuh udah dapet ya di sini nih. 0,5. Kita masukin ke sini. Nah, untuk tabel Z-nya itu kan udah dapet juga 1,96. Kita masukin ke sini. Oke, untuk akar P-nya itu kan udah dapet ya 0,5. 1 min P berarti P-nya itu kan 0,5. 1 dikurang 0,5 tuh 0,5. 0,5 dikali 0,5 dapat 0,25 dibagi N-nya itu kan 120 kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal masukin terus dapat oke. Jelasin aja kali ya. Terus 0,5 plus minus 1,96 akar 0,25 per 120. Nah, 0,25 dibagi 120 itu dapat akar 0,002083. Terus akar dari itu dapat 0,04963 dikaliin sama 1,96 dapat hasil 0,08945. Nah, kalau udah gini kan kita harus cari rentangnya. Karena di sini plus minus jadi 0,5 ditambah 0,08945 terus 0,5 dikurang 0,08945. Nah, maka dapat hasilnya tuh dari rentang interval 0,41055 sampai dengan 0,5894 kayak gitu ya guys. Oke, aman untuk nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini forum dilakukan untuk rencana penyelidikan kasus plagiarisme bila 350 di antara 500 mahasiswa dan 80 di antara 400 mahasiswa setuju akan rencana penyelidikan tersebut, buat selang kepercayaan 95% bagi selisih proporsi sebenarnya yang menyetujui rencana tersebut. Nah, ini untuk menggunakan soal yang ini rumusnya itu yang mana? Maka kita menggunakan rumus yang dugaan selang kepercayaan proporsi kasus 2 sampel. Kenapa pakai kasus 2 sampel? Karena di sini ada 2 sampel. Nah, ini nih. N-nya itu sampel yang pertama itu ada 500 dan yang kedua itu ada 400. X yang pertama itu 350 dan yang kedua itu ada 80. Oke, kita langsung aja masukin angka-angkanya. Nah, di sini N-nya itu kan udah dapat ya. Tadi N-nya itu di sini 500, X-nya 350, maka kita cari P-nya itu dari X1 per N1. 350 dibagi 500 dapat 0,7. Lanjut. Nah, ini N untuk yang data kedua. Di sini N-nya itu 400, X-nya itu 80. Maka untuk mencari P-nya itu X2 per N2. 80 per 400 sama dengan 0,2. Nah, untuk alfanya di sini kan alfanya tuh 90% ya. Berarti 100% dikurang 90% maka dapat 10%. Atau kita desimalkan mendapatkan 0,1. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk yang diketahui kita masih mencari dari tabel Z-nya. Tabel Z ya kayak tadi juga alfanya kan 0,1 berarti 0,1 bagi 2 itu 0,05. Nah, untuk 0,05 di tabel Z ini kita cari ya. Di sini tuh kan 1,645. Nah, itu dapat dari mana? 1,645 itu dapat dari, nah kalau teman-teman lihat ya, ini tuh ada di 0,05 1,645 0,05. Oh, ada di atas ini nih. Ini nih 1,645. Nah, ini di sini teman-teman. Mana ya? Bentar ya. Nah, di sini nih. Nah, nih. Nah, ini tuh si 0,05 itu kan nggak ada yang fixnya di sini tuh, yang benar tuh di mana. Jadi kita tuh kan si 0,05 tuh ada di antara angka 0,0505 sama dengan 0,0495. Berarti kita
di kirinya kan 1,6 ya, di atasnya ada 0,04 sama 0,05. Itu tuh ditambahin teman-teman. Jadi 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2, maka yang didapat hasilnya tuh 1,45. Kayak gitu teman-teman cara bacanya. Oke, kita lanjut ya. Kita udah tahu kan tabel Z-nya, maka yang ditanyakan di sini pasti selang kepercayaan proporsi. Nah, untuk habis itu kita jawab aja menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya tuh yang ada yang di sini teman-teman, di PPT grup, di deskripsi grup ADKB. Nah, selang kepercayaan untuk sampelnya itu ada 2, pakai rumus yang ini. Oke, kita langsung masukin aja. Nah, ini nih jawab, maka P1 min P2 plus minus Z alpha per 2 akar P1 1 min P1 per N1 plus P2 1 min P2 per N2. Kalau udah gitu kita tinggal masukin aja. Nah, P1 kan tadi 0,7 ya, P2 0,2, terus plus minus tabel Z-nya itu 1,645, terus akar P1 udah dapat tadi 0,7, tinggal masukin per 500 per 400 dari jumlah sampelnya. Masukin, habis itu kita dapat 0,5 plus minus 0,47. Nah, kalau udah gini gimana? Nah, ini nih kita langsung giniin aja ya, karena yang dibutuhin di sini tuh selang, jadi kita harus ada kayak intervalnya gitu. Nah, maka 0,5 dikurang 0,471 itu dapat hasil 0,4529. Terus yang kedua ada 0,5 ditambah 0,471, maka hasilnya itu 0,5471. Nah, untuk selang kepercayaannya itu kita dapat 0,4529 sampai dengan 0,5471. Oke, udah selesai teman-teman. Jadi begitu cara pengerjaan tugas ADKB minggu ke 5 ini. Semangat!